Tadi gue sempat baca kasus anak di bawah umur. Seorang anak berumur 14 tahun di Nabire tanpa mikir panjang. Tega ngebunuh temen ceweknya dengan cara dipukul sampai tewas. Terus dibakar. Wah, ini gokil sih. Ini bukan gokil lagi sih. Gue gak habis pikir sih, ini anak kesehariannya gimana gitu. Cuman gara-gara kasus ini, gue jadi ingat sebuah kasus yang gak kalah sadisnya, yang juga masih dilakuin sama anak di bawah umur. Terus yang bikin emosi itu bukan cuman kasus pembunuhannya, tapi cara dia ngabisin nyawa korbannya. Dan kabarnya iblis ini juga bakal bebas bentar lagi. Oke, coba kita pikirin sebentar. Ada orang yang pernah bantai nyawa manusia dengan cara yang paling sadis. Dan gak lama lagi, dia bakalan bebas. Bukan kabur, bukan lolos dari hukum, tapi masa hukumannya emang udah hampir habis. Sah, resmi, sesuai aturan negara. Oke, ini bukan skenario film ya. Ini yang bakal kejadian ke Rahmat Alim. Ya, namanya Rahmat terus Alim lagi, tapi kelakuannya bukan iblis lagi sih ini. Ya udah, kita lanjut dulu. Salah satu kasus pembunuhan yang dulu sempat bikin gempar se-Indonesia, kasus Eno Farihah, atau yang lebih dikenal publik sebagai kasus Eno Cangkul. Pada bulan Mei tahun 2016, di Tangerang, seorang gadis muda, buruh pabrik, ditemukan tewas di kamar mesnya sendiri. Dan cara dia dihabisi, sadis banget. Dan gue yakin, buat orang-orang yang pernah denger kasus ini, kalau ngebayangin gimana kejadiannya, waduh. Bukannya nggak bisa makan doang nih, nggak bisa tidur juga kayaknya. Singkatnya, 3 orang ditangkap. 2 diantaranya waktu itu udah dewasa. Tapi ini nih, yang satu nih, masih SMP. Umurnya juga masih 15 tahun. Dan justru, entah kenapa atau entah apa yang terjadi, atau entah apa kejadiannya, intinya 2 orang dewasa ini malah segan sama si bocah ingusan ini. Gue nggak tahu nih, apakah dia punya haki atau punya sesuatu yang bikin orang segan sama dia. Ya bukan orang sih, ya bisa jadi 2 orang ini emang, ya kita nggak tahu juga nih pola pikirnya kayak gimana. Cuman yang jelas 2 orang dewasa ini malah segan sama anak umur 15 tahun. Dan bukan cuma segan, tapi takut. Dan sekarang 10 tahun udah berlalu, remaja itu udah gede, dan masa hukumannya udah hampir di ujung. Dan sebentar lagi dia bakal keluar dari balik jeruji besi. Jalan di trotoar yang sama kayak kita. Duduk di angkot yang sama. Dan mungkin tinggalnya nggak jauh dari rumah lo. Sementara, 2 pelaku lainnya divonis mati. Tapi sampai sekarang, sayangnya vonis ini cuma nangkring di atas kertas. Nggak pernah dieksekusi. Jadi, sebelum kita lanjut, gue mau ajak lo semua buat balik lagi ke malam itu. Oke, mungkin udah pernah ada yang dengar nih kasus ini kayak gimana. Cuman buat yang belum tahu, yuk kita balik sedikit ke belakang. Let's go. Sebelum jadi headline berita nasional, sebelum namanya diingat publik dengan julukan yang menyeramkan, Eno Farihah cuman seorang gadis biasa. Lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 97 di Serang, Banten. Kayak banyak anak muda dari daerah lain, dia ninggalin kampung halamannya buat nyari kerja, merantau ke Tangerang. Dia kerja jadi buruh di sebuah pabrik plastik, namanya PT Polita Global Mandiri, di kawasan pergudangan Dadap Kosambi. Hidupnya khas anak rantau pabrik banget. Tinggal di sebuah mes bareng puluhan pekerja lainnya. Kamar sempit yang juga berdempetan dengan kamar-kamar lain. Kerja shift, capek, tidur, terus bangun lagi besoknya buat kerja. Rutinitas yang monoton. Tapi buat banyak orang kayak Eno, ini jalan buat bertahan hidup, cari nafkah, ngirim uang ke keluarga, ngejar masa depan yang lebih baik. Waktu itu umurnya masih 18 tahun, masih punya banyak rencana yang belum kesampaian. Dan di lingkungan kerja yang kayak gitu, interaksi sama rekan kerja itu udah sama kayak interaksi sama keluarga kedua. Ketemu tiap hari, ngobrol, kadang bercanda, termasuk sama 3 orang yang nantinya bakal jadi orang yang paling terakhir yang dia temuin dalam hidupnya. Dan Eno nggak pernah nyangka kalau malam 12 Mei tahun 2016 itu bakal jadi malam terakhirnya.
Rahmat Alim bukan orang asing buat Eno. Mereka kenal lewat lingkaran pertemanan yang sama, masih di sekitaran pabrik itu juga. Waktu itu, Rahmat Alim ini masih SMP, masih celana pendek, masih yang... Ya cuman gue kebayang sih, tengal-tengil anak-anak SMP yang ngerasa... Ya kebayang ya, kayak gimana. Umurnya juga masih 15 tahun. Sementara Eno, 3 tahun lebih tua nih dari bocah ini. Boleh dibilang beda usianya lumayan jauh ya. Apalagi buat ukuran, ya gue udah lupa sih. Umur segitu gue ngapain. Ya intinya, entah gimana ceritanya, komunikasi di antara mereka mulai intens. Yang awalnya cuma sekedar chat biasa. Say hi, nanya kabar, ya obrolan ringan khas anak muda lah. Tapi lama-lama, obrolan ini berubah jadi sesuatu yang lebih. Ya, lebih gimananya, ya mungkin udah pada paham ya. Singkatnya mereka mulai dekat. Bahkan udah kayak ngejalin hubungan. SMP loh bro. Walaupun katanya ini gak diumumin ke siapa-siapa. Singkatnya setelah sebulan. Ya, baru sebulan hubungan mereka berjalan. Dan dalam waktu yang sesingkat itu, siapa yang bakal nyangka semuanya akan berakhir seberdarah ini. Malam demi malam, komunikasi mereka terus berlanjut makin intens. Sampai akhirnya, suatu malam di bulan Mei, semuanya langsung berubah arah. Malam itu malam Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2016. Handphone Eno bunyi, dan pesan yang masuk malam itu. Jadi awal dari petaka yang gak pernah dia bayangin. Jam udah nunjukin lewat jam setengah 12 malam. Kebanyakan penghuni mes udah tidur, tapi handphone Eno masih nyala. Ada pesan yang masuk dari Rahmat Alim. Dia mau main ke kamar Eno malam itu juga. Ini bocah isi otaknya apa ya? 15 tahun loh. Sebenarnya awalnya Eno ini sempat ragu. Jam segitu, mau main, yang bener aja. Cuman mungkin ini alasannya agak gimana ya. Waktu itu Eno ini takut ketahuan sama penghuni mes lain. Takut jadi bahan omongan. Tapi si Rahmat Alim ini, bocah biawak ini, nggak nyerah gitu aja. Doi terus ngerayu nih, lewat pesan-pesannya. Dia juga bilang, cuman bentar kok, nggak bakal ada yang tahu. Dan nggak tahu apakah mereka emang udah sedekat itu atau Eno ini males nolak terus-terusan. Eno pun akhirnya luluh. Dia ngebales, pintu kamarnya nggak bakal dikunci rapet. Tinggal masuk, katanya gitu. Masuk aja langsung, gitulah. Tapi, keputusan sekecil itu, pintu yang sengaja dibiarin nggak kekunci, bakal jadi celah yang paling fatal dalam hidupnya. Dan nggak butuh waktu lama, si Rahmat ini langsung naik motor, meluncur ke arah mes tempat Eno tinggal. Waktu itu pastinya jalanan udah sepi ya. Nggak ada yang curiga lah sama motor yang lewat tengah malam. Dan singkatnya, dia parkir nggak jauh dari lokasi. Terus jalan pelan-pelan menuju kamarnya Eno. Dan ngebuka pintu yang emang nggak dikunci. Dan akhirnya masuk ke dalam kamarnya Eno. Singkatnya, di dalam kamar yang sempit itu mereka sempat ngobrol. Duduk di atas kasur busa milik Eno. Waktu itu suasananya masih santai. Kayak pertemuan diam-diam dua orang yang lagi deket-deketnya. Tapi nggak lama setelah itu, obrolan mereka mulai bergeser nih. Rahmat Alim mulai nunjukin niat lain. Dia ngajak Eno buat berhubungan lebih jauh. Dan pastinya Eno langsung nolak. Bocah si ini videonya, aduh. Eno nolak tegas, dia juga takut hamil di luar nikah. Dia juga takut ketahuan sama penghuni mes lain kalau sampai ada suara aneh dari kamarnya. Dan buat Eno ini bukan cuma soal malu, tapi ini juga soal masa depannya. Ya, gimana masa depannya nanti kalau ya bocah kayak begini, yang umur segini aja otaknya udah ditumit, bukan dengkul lagi ya. Gimana coba? Tapi ya, penolakan ini pastinya nggak diterima baik sama Rahmat Alim. Dia jengkel, dia kesel. Dia ngerasa udah repot-repot dateng malam-malam, malah ditolak. Antara kesel, lucu, sama gemes gitu. Gimana ya? Intinya, suasana yang tadinya hangat berubah jadi canggung. Dan Eno pun minta Rahmat Alim buat pulang. Nggak enak kalau kelamaan, takutnya ada yang dengar. Di satu sisi, Rahmat Alim pun juga nggak protes. Dia langsung keluar dari kamarnya Eno. Tapi bukan dengan kepala dingin.
Rahmat Alim ini keluar tapi masih kesel. Dan malam itu, kekesalan sekecil itu, plus kekesalan anak kecil, belum ada apa-apanya dibanding apa yang bakal terjadi beberapa menit setelahnya. Singkatnya, di luar mes, Rahmat Alim berhenti sebentar. Dia nyender di motornya, masih mikirin penolakan yang baru aja dia terima. Tapi ternyata dia di situ nggak sendirian. Nggak jauh dari posisinya, ada dua pria nih yang lagi nongkrong. Yang satu bernama Rahmat Arifin, dan yang satu lagi bernama M. Imam Hapriyadi. Waktu itu, umur mereka berdua ini sekitar 24 tahun. Dan ini, mereka juga sama-sama kenal sama Eno. Rahmat Arifin ini teman kerja satu pabriknya Eno. Sementara Imam, udah lama nyoba buat ngedeketin Eno, tapi nggak pernah direspon. Dan malam itu, mereka berdua ngeliat Rahmat Alim yang lagi murung sendirian. Terus Rahmat Arifin nyamperin nih. Nanya, ada apa bro? Kok mukanya mengkerut gitu? Kok mukanya belipet? Dan di satu sisi, Rahmat Alim pun nggak nutup-nutupin. Dia cerita apa adanya. Katanya dia baru aja ditolak sama Eno pas ngajak berhubungan badan. Dan kalimat itu yang harusnya cuma jadi curhatan antar temen. Ya alias obrolan curhatan antar cowok lah gitu. Malah jadi pemicu. Rahmat Arifin yang selama ini juga udah sakit hati sama Eno. Karena katanya sering diomongin jelek, langsung kepancing nih. Terus Imam juga, intinya dia kesel nih karena dicuekin terus sama Eno. Intinya mereka bertiga masing-masing punya sakit hati dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan malam itu ketiganya sepakat buat ngelakuin niat yang sama. Rahmat Arifin ngasih ide buat balik lagi ke kamar Eno. Cuman kali ini bukan buat ngajak ngobrol. Dan tanpa mikir panjang, ketiganya langsung jalan bareng. Kemana lagi kalau bukan ke kamarnya Eno? Rahmat Alim paling depan. Dia yang paling tahu kalau pintu kamar Eno masih longgar malam itu. Intinya belum dikunci rapet. Dan bener aja, pas dia ngedorong pintunya, pintu itu langsung kebuka. Dan tiga orang itu masuk gitu aja, tanpa permisi. Dan Eno yang udah tidur lelap, kaget bukan main. Waktu itu kan sebenarnya si Rahmat Alim ini juga perginya belum lama ya. Jadi mungkin dia baru ketiduran sebentar ya. Terus tiba-tiba ada tiga orang laki-laki yang nongol di dalam kamarnya. Tengah malam. Dan pastinya ini juga bikin panik. Dan itu yang dirasain sama Eno. Mungkin dia juga nggak sempet teriak ya. Atau bisa jadi karena gara-gara kenal, dia nyoba buat mencerna apa yang terjadi. Mungkin dia punya niat buat nanya dulu atau ya nyapa dulu baik-baik. Ya intinya dia juga nggak nyangka lah. Dan di tengah kebingungan ini, tiga orang di satu kamar sempit. Ya berarti 4 orang ya sama Eno. Dan ini nggak ada satupun dari mereka yang datang dengan niat baik. Dan belum sempet Eno teriak. Belum sempet juga minta tolong ke penghuni mes lain. Karena nggak lama setelahnya, ketiganya langsung bergerak. Sebelum Eno sempat ngeluarin suara, Rahmat Arifin udah gerak duluan. Dia ngedekap mulut Eno, nahan badannya di atas kasur. Dan Imam juga ikut turun tangan, megangin kedua kaki Eno sekuat tenaga. Dan pastinya Eno dengan kondisi yang boleh dibilang masih kaget bangun tidur, ya boro-boro bisa ngelawan gitu, masih punya tenaga aja udah syukur. Singkatnya, Eno nggak punya ruang buat ngelawan, dan suaranya juga ketahan. Sementara dua anak muda ini nahan tubuhnya Eno. Ya sekuat tenaga lagi nahannya. Terus ini, si Rahmat Alim ini keluar kamar sebentar. Matanya nyari sesuatu nih buat ngelumpuhin korbannya. Dan di luar kamar, dia nemuin sebuah cangkul. Singkatnya cangkul itu dibawa masuk sama dia ke dalam. Ya ke dalam kamar ya. Terus cangkul ini diambil alih sama Rahmat Arifin. Singkatnya, dia ngantemin cangkul ini ke wajah Eno berkali-kali. Sampai Eno lemes, nggak berdaya. Tapi ini nggak berhenti sampai di situ. Nah ini nih, ini gua agak males nih bahas ini. Dalam kondisi Eno yang masih bersimbah darah, Rahmat Arifin ini katanya yang punya ide buat make gagang cangkul ini. Ya mungkin buat lo yang belum tahu kasus ini, silakan carilah. Udah banyak di media. Cuman
apa ya? Ya intinya, si gagang cangkulnya ini dipakai buat Intinya, 3 orang ini ngelakuin hal ini bareng-bareng, nggak makin mikir panjang. Sampai Eno Farihah bener-bener udah nggak bernyawa. Dan begitu semua aktivitas ini berhenti, ketiganya langsung panik. Mereka sadar apa yang baru aja mereka lakuin udah nggak bisa ditarik lagi. Singkatnya, Rahmat Alim gerak cepat. Dia ngambil handphone Eno yang tergeletak di atas kasur. Bukan buat apa-apa, tapi biar nggak ada jejak komunikasi yang ketinggalan. Biar nggak ada yang ngelacak siapa aja yang terakhir ngontak korban. Singkatnya, ketiganya keluar dari kamar itu, satu persatu. Ya, mereka mencar. Intinya mereka kabur ke arah tujuan mereka masing-masing. Kembali ke kehidupan normal mereka, seakan-akan nggak pernah ada kejadian apa-apa. Padahal, di kamar yang udah mereka tinggalin, ada satu manusia yang nggak akan pernah bangun lagi. Dan jejak yang mereka pikir udah mereka hapus, sebenarnya baru aja mulai kebentuk. Keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2016, Eno nggak keluar dari kamar. Padahal biasanya jam segitu dia udah siap-siap buat kerja. Teman-teman sesama penghuni mes udah mulai curiga nih. Mereka nyoba buat ngetok pintu Eno, tapi nggak ada jawaban. Nyoba nelpon tapi handphonenya juga nggak aktif. Dan kecurigaan mereka makin gede. Beberapa dari mereka mutusin buat ngedobrak pintu kamar Eno. Dan begitu pintu kebuka, apa yang mereka lihat di dalam langsung bikin semua orang di situ shock. Dia harusnya masuk jam 8, tapi ketika jam 8 dia nggak keluar, kemudian digedor-gedor, pintu dalam keadaan terkunci dari luar. Gitu. Sehingga karena digedor tidak nyaut, sehingga dari kepala mes itu mengambil inisiatif membuka dengan paksa. Setelah membuka dengan paksa, ditemukan korban dalam posisi terlentang dalam keadaan berlumuran darah. Eno ditemuin dalam kondisi udah nggak bernyawa. Dan kondisinya juga sangat mengenaskan. Kamar ini langsung nyebar cepat ke seluruh penghuni pabrik. Dan gak butuh waktu lama, mes itu pun geger. Orang-orang mulai ngumpul, mereka gak percaya sama apa yang baru aja terjadi di lingkungan mereka sendiri. Dan teman-temannya yang nemuin kejadian ini langsung lapor ke polisi. Dan gak lama setelahnya, petugas mulai berdatangan ke lokasi. Dan buat pertama kalinya sejak malam sebelumnya, kasus ini resmi jadi urusan hukum. Yang ditemukan dengan luka-luka di kemaluan, di alat vitalnya. Ya. Ini masih kita dalami. Dari fakta TKP itu kita duga telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Tim Jatandras Polda Metro Jaya turun langsung ke TKP, bareng tim Inavis. Mereka nggak main tebak-tebakan, semua ditelusurin lewat pendekatan ilmiah, Scientific Crime Investigation. Setiap sudut kamar disisir, dicari petunjuk sekecil apapun yang mungkin ketinggalan. Dan gak butuh waktu lama, petugas nemuin 2 hal penting. Pertama, bercak darah yang ngebentuk kaki telanjang di lantai. Yang kedua, ada bekas sidik jari nempel di dinding. Dan 2 petunjuk itu jadi 2 titik terang bagi penyidik. Dan sambil ini berjalan, tim lain mulai ngelacak sinyal handphone Eno. Yang mereka tahu, handphone itu dibawa sama salah satu pelaku. Dan hasil pencocokan sidik jari dan jejak kaki mengarah ke satu nama, Rahmat Alim. Selanjutnya, polisi nggak buang waktu, mereka langsung menuju rumah tersangka. Singkatnya, di situ Rahmat Alim berhasil dibekuk. Dan handphone Eno yang jadi salah satu barang bukti ada di tangannya. Bukti ini nggak bisa dibantah lagi. Dan dari titik ini, satu nama udah cukup buat ngebongkar semuanya. Ditekan sama bukti yang nggak bisa dibantah, Rahmat Alim pun akhirnya mengaku. Dia nyebutin 2 nama lain, Rahmat Arifin dan M. Imam Hapriyadi. 2 orang yang malam itu ikut nerobos masuk ke kamar Eno bareng sama dia. Dan begitu dapat nama ini, tim penyidik pun langsung bergerak. Dan juga nggak butuh waktu lama, polisi berhasil melacak posisi keduanya walaupun di tempat yang berbeda. Rahmat Arifin dibekuk lebih dulu, di mes tempat dia tinggal, dini hari.
Setelah itu giliran Imam Hapriyadi yang ditangkap. Di rumahnya sendiri, gak jauh dari lokasi kejadian. Dan penangkapan ini kurang dari 48 jam. Ya, keren. Gitu dong. Sejak jasad Eno ditemuin, ketiga pelaku berhasil diamankan. Malam ini diperiksa, terduga pelaku ini di berita acara, nanti ada penetapan tersangka terhadap diduga 3 orang pelaku. Buat publik waktu itu, kasus ini beres dalam waktu cepat. Tapi buat pengadilan, dramanya baru aja dimulai. Singkatnya, kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi, ini nih, karena Rahmat Alim ini masih di bawah umur waktu itu, sidangnya digelar tertutup sesuai dengan aturan peradilan anak. Ya, mau di bawah umur pun sebenarnya, kalau kelakuannya kayak begini. Sementara dua pelaku dewasa disidang secara terbuka. Tapi di balik pintu tertutup ini, Rahmat Alim ternyata udah nyiapin skenario. Dia nyebut semua keterangan yang udah dia tanda tanganin di kepolisian. Dia bilang itu semua hasil tekanan dari oknum polisi. Dan bukan cuma itu, dia malah ngarang cerita baru. Ada satu nama yang tiba-tiba muncul di ruang sidang. Dimas. Seorang pria dengan tompel di pipinya. Dan menurut Rahmat Alim, Dimas inilah pelakunya, bukan dia. Ya cuman kan barang bukti dan sidik jarinya ada di situ. Nggak segampang itu juga. Dan ini, dia juga ngaku kalau waktu itu dia kebetulan ada di lokasi. Katanya dia dipaksa buat ikut nonton. Dan cerita ini sempat bikin geger waktu itu. Publik boleh bertanya-tanya nih, jangan-jangan emang ada orang lain yang belum ketangkep? Ya di satu sisi sebenarnya kalau kita ngelihat, ya waktu itu ya, kalau kita ngelihat pelakunya yang masih di bawah umur, kayaknya nggak mungkin gitu. Impossible. Ya, kita lanjut dulu. Intinya publik juga sempat ragu, jangan-jangan polisi salah sasaran nih. Tapi cerita ini nggak bertahan lama. Karena bukti fisik udah terlalu kuat buat dibantah. Dan dua pelaku lainnya siap buka suara soal siapa yang bohong di ruang sidang ini. Singkatnya lagi, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi dihadirkan sebagai saksi mahkota. Dan di hadapan hakim, keduanya buka suara. Mereka bilang dengan tegas, sosok Dimas Tompel itu nggak pernah ada. Cerita ini cuma karangan Rahmat Alim sendiri. Intinya penuh rekayasa dari awal sampai akhir. Bahkan waktu itu sempat ditemuin surat pengakuan dari dalam tahanan yang makin ngunci kebenaran ini. Dan bukti makin nunjuk ke satu arah. Skenario Rahmat Alim runtuh total. Terus ini yang bikin publik makin gerem sama kesel, sama muak, sama apapun lah. Sepanjang persidangan, ketiganya sama sekali nggak nunjukin rasa penyesalan. Nggak ada air mata, nggak ada raut muka bersalah. Terutama Rahmat Alim. Tatapannya tenang banget. Nada bicaranya datar. Kayak yang bukan lagi ngebahas soal nyawa manusia yang dia ilangin. Sampai akhirnya hakim pun ketok palu. Rahmat Alim divonis 10 tahun penjara. Itu hukuman maksimal yang bisa dijatuhin buat pelaku di bawah umur. Sesuai undang-undang. Sementara, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis mati. Terbukti melakukan pembunuhan berencana. Ya, dua vonis yang jauh berbeda buat 3 orang yang malam itu berdiri di kamar yang sama. 10 tahun berlalu sejak malam itu, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi masih duduk di dalam sel tahanan. Tapi, vonis mati yang dijatuhin buat mereka sampai saat ini masih belum dilaksanakan. Menggantung, gak jelas kapan, atau bahkan apakah vonis ini bakal beneran dilakukan. Sementara itu, Rahmat Alim yang divonis ringan di antara 3 orang ini, justru yang paling dulu bakal ngerasain udara bebas. Masa hukumannya hampir habis. Atau udah habis nih, kita nggak tahu nih. Intinya, sebentar lagi dia keluar. Seorang remaja yang dulunya sampai bikin 2 orang dewasa segen sama dia. Segen sama takut ya. Sekarang mulai beranjak dewasa, dengan catatan hitam yang gak bakal pernah hilang dari rekam jejaknya. Dan buat keluarga Eno,
waktu 10 tahun ini gak pernah benar-benar nyembuhin apa-apa. Anak atau saudara mereka gak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, orang yang ngambil nyawanya dapat kesempatan buat mulai lagi. Jadi sepadan gak nih kira-kira? 10 tahun buat nyawa yang direnggut secara kejam. Silakan kasih jawaban kalian di kolom komentar. Kalau gitu, gua pamit. Assalamualaikum.